Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa sayang? Aku lagi bikin sarapan kesukaan bunda kamu. Oke, Oh iya, aku udah buatin kamu teh tuh di situ. terima kasih sayangku. Kalau ku perhatikan kamu butuh asisten. Sebentar. Rehan, kamu kan mau berangkat kantor, udah nggak usah, biar aku sendiri aja. Tidak apa-apa, paling ini cuma sebentar. Benar-benar kebal Najwa ini. Diapakan saja, tidak pernah mempan. Bagaimana saya bisa membuat mereka ribut besar dan kemudian berpisah? Kalau setiap kali marahan, selalu nggak bisa lama. Baik lagi, balik lagi. Mesra lagi, mesra lagi. Menjijikkan. Baunya enak sekali ya. Halo, Anita. Ibu punya kabar yang sangat buruk. Kabar apa itu, Bu? Rehan dan Najwa, sekarang mereka sedang masak berdua-duaan di dapur. Dan mereka kelihatannya mesra sekali. Loh, berarti mereka nggak bertengkar setelah kejadian di warung tenda itu? Tidak ada pertengkaran apapun, Anita. Bahkan rumah ini sekarang sangat aman-aman saja. Berarti rencanaku gagal dong. Harusnya mereka bertengkar dan gak harmonis lagi. Aku pengen bikin mereka saling curiga. Memang sangat hebat ilmu yang dipakai si Najwa itu. Sampai segala usaha yang kita lakukan jadi berantakan, alias nol besar. Nah, Anita, apakah kamu punya ide lain untuk menghancurkan pengaruh buruk Najwa pada Rehan? Pemain tinju itu nggak bisa dikalahkan dengan pemain bulu tangkis. Kalau dihadapi orang pintar ya harus dilawan orang pintar juga dong, Bu. Kamu benar sekali, Anita. Oke, kalau begitu, cepat tunjukkan kepada ibu di mana orang pintar itu berada. Dan antar ibu ke sana ya. Aduh maaf ya, Bu, tapi aku nggak punya kenalan orang pintar. Ibu cari aja di buku telepon, pasti banyak tuh di situ. Jadi buat apa tadi kamu memberikan ibu usul mencari orang pintar? Kecuma bicara sama kamu, Anita. Kamu memberikan usul, tapi sama sekali tidak memberikan solusi pada ibu. Biarpun asal-asalan, ide Anita itu juga hebat. Saya harus ikuti ide Anita untuk mencari petunjuk di buku telepon. Bawalah ini pulang, taruh di depan pintu. Dalam waktu 2 minggu, anak ibu dan menantu ibu pasti akan bersatu kembali. Dan perempuan yang menjadi orang ketiga itu akan saya pastikan dia minta cerai dari menantu ibu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu, ke sini. Duduk. Perkenalkan, saya Bapak Dodi Suganda. Tapi pasien-pasien saya memanggil saya dengan sebutan Brother Doni atau Mas Bro. Saya. Ibu Priyanka ini ingin juga kan anak ibu bercerai dengan menantu perempuan ibu? Bagaimana Mas Bero tahu keinginan saya? Mas Bro. Oh, iya. Mas Bro. Dan saya juga ingin supaya anak saya dimasuki oleh jin. Supaya anak saya bisa bercerai dari menantu saya yang suka bawa sial itu. Saya tidak perlu memakai jin. Karena saya punya alat atau medium yang bisa menukar kesialan seseorang. Maksud Mas
Bro, itu apa? Ibu ini adalah perempuan yang nasibnya paling sial. Bagaimana Mas Bro tahu kalau hidup saya ini penuh dengan kesialan? Kalau ibu orang yang beruntung, tidak mungkin sekarang ibu berada di sini. Iya, Mas Bro. Saya dulu pernah ditinggal oleh suami saya. Dan anak saya sampai diasuh oleh orang lain. Itu yang mau saya bilang. Kalau nasib ibu ini sial. Dan sekarang saya itu sudah bertemu dengan anak saya. Tapi anak saya menikah dengan perempuan yang bukan pilihan saya. Itu juga yang ingin saya katakan. Kalau ibu hidupnya makin sial. Dan menantu saya itu selalu saja membuat saya marah. Apalagi dia tidak subur alias mandul. Kandas sudah harapan saya untuk mempunyai seorang cucu. Itu juga yang ingin saya katakan dan saya bilang sama ibu. Kalau hidup ibu itu sial, sial, dan makin sial. Ini orang benar-benar hebat. Dia tahu semua apa yang saya rasakan. Pasti ilmunya tinggi sekali. Mas Bro, saya mau minta jampi-jampinya. Supaya saya bisa menghilangkan kesialan yang saya alami dalam hidup ini. Gara-gara menantu yang bernama Najwa itu. Saya ini bukan dukun. Tapi saya paranormal profesional. Yang tidak perlu pakai jambi-jambi. Kalau yang pakai jambi-jambi itu sudah kuno alias jadul. Iya Mas Bro. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk membuang nasib sial saya itu? Ibu bawa pulang ini. Ini adalah alat penukar kesialan. Ya, meskipun bentuknya sederhana, tapi cara kerjanya tokcer. Ibu bisa membuktikannya nanti. Tapi Mas Bro, apa saya harus mengenakan kalung ini? Nanti anak dan menantu saya bisa curiga Mas Bro. Tidak usah dipakai. Taruh saja alat ini di bawah tempat tidur orang yang mau ditukar sialnya. Itu sama sekali nggak benar, ya. Aku sudah berjanji kalau aku udah ikhlas melepaskan Najwa dengan kamu. Dan aku ingin lihat kalian berdua itu bahagia. Aldi, apa kali ini kata-katamu bisa aku pegang? Aku tanya sama kamu, sejak kapan aku pernah mengingkari janji? Mungkin kamu lupa. Kamu yang melupakan soal janji. Tapi aku cuma harap sekarang kamu mau menjaga Najwa dan memberikan kebahagiaan terbaik buat Najwa. Karena kalau sampai itu tidak terjadi, Rehan, aku akan cari kamu sampai ke ujung dunia. Aldi, tidak perlu kamu mengatakannya. Najwa adalah istriku. Jadi, sudah menjadi tanggung jawabku untuk selalu menjaganya biar bagaimanapun. Dengan kondisiku yang bagaimanapun juga, pasti kulakukan. Kalau begitu aku rasa kamu tidak perlu meragukan lagi. Cuman aku minta sama kamu, tolong kamu mengerti. Kekhawatiran aku terhadap Najwa memang sangat berlebihan. Tapi bagaimanapun juga kamu juga tahu kan, Najwa itu mantan istri aku. Aldi, sekarang aku pikir kamu seharusnya fokus pada Anita. Dia sedang hamil kan? Dan dia tidak lama lagi akan melahirkan. Jadi itulah seharusnya yang kamu pikirkan. Dan aku hanya tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Cobalah untuk berbuat yang terbaik kali ini. Oke. Tapi kalau kamu tidak keberatan, aku pengen tahu kenapa reaksi Najwa sebegitu keras kemarin. Ada apa sebenarnya? Aku tidak bisa mengatakannya, Al. Mungkin sebaiknya kamu tanya Anita.
Anita tahu semua ini?